Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang update semua peristiwa terpenting seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang kita berada memasuki Kabupaten Pasaman Barat ya. Nah, ini adalah perbatasan antara Pasaman Barat dengan Kabupaten Agam. Nah, seperti yang kalian lihat di ujung, di depan itu adalah Gunung Pasaman. Dan ini adalah Simpang Empe, Simpang Tigo Malampah gitu ya. Itu nanti kalau kalian bisa ke Medan itu lihat sana tuh. Nah, itu adalah jalur alternatif kalau kita mau berpisah dari lintas barat ini. Kalau kita melalui terus ke ujung, kita akan menemui air bangis. Nah, itu sudah mentok ya di sana. Di ujungnya air bangis gitu. Dan yang paling unik di sini adalah penghidupan orang ini. Orang Pasaman ini mata pencahariannya yaitunya berkebun. Dan di sini terkenal dengan kebun sawitnya. Nah, ini adalah Pasaman Barat, yang ibu kota administrasinya itu tuh di apa ya? Di Simpang 4. Mungkin sekitar 30 menit lagi dari sini. Nah, jaraknya dari kota Padang ke pusat administrasinya yaitunya 240-an. Lumayan jauh. Dan kontur daerahnya ya seperti ini, berbukit ya. Berbukit dan bergunung. Itu Gunung Pasaman. Gunung Pasaman itu adalah gunung nonaktif, vulkanologi nonaktif. Dan mitos-mitosnya Gunung Pasaman itu tidak pernah bisa didaki sampai ke puncaknya gitu. Kenapa ya? Karena kembali lagi dengan cerita rakyat bahwa di sana ada bulu perindu gitu. Nah, jadi siapa yang mau mendaki ke sana nanti susah baliknya gitu. Nah, ini dia Pasaman Barat. Ini jembatan lama ya. Nah, memang ciri khas untuk Pasaman ini ya ini komoditas sawitnya. Dan tadi itu adalah mobil apa ya? Pisang. Memang di air bangis itu biasanya perkebunan. Kalau kalian di Google Map, ini semuanya adalah kebun sawit. Kiri kanan ini sawit semua sampai ke ujung. Karena potensi sawit sangat menjanjikan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ke Simpang 4 40 km lagi ya, air bangis 114 km. Nah, kita memasuki daerah Kinali namanya ya. Ini adalah musala sangat bagus sekali. Nah, bisa dilihat ini jalannya sangat bagus. Namun dahulunya ada cerita unik untuk ke Pasaman Barat itu. Dahulunya bisa habis 1 harian untuk ke sini. Karena dahulu jalannya sangat berlobang dan berpasir. Nah, saya dulu pernah sempat juga sih mengalami hal ini. Nah, kita mengisi bensin dulu sebentar. Kayak enggak deh. Kita ngisi bensin di depan aja, di Kinali aja nanti. Karena bensin masih bisa untuk mencapai ke Simpang 4. Nah, seperti yang kita lihat,
bahwa ini jalur kuning ya, bahwa ini penghubung antara provinsi, jalan nasional. Jadi ini penghubung ke Sumatera Utara. Nah, ini kita sudah masuk ke Kinali ya. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa jalur ini sangat rawan sekali akan kecelakaan. Hampir di setiap berita yang saya temui, jalur ini sering terjadi kecelakaan gitu. Kenapa demikian? Ya seperti yang kalian ketahui, jalur lurus akan mengakibatkan kantuk ya, dan juga tingkat stabil mobil apabila sudah kecepatan di atas 100. Nah, tidak jarang di sini akan terjadi kecelakaan tunggal. Nah, seperti yang kalian ketahui, tadi di depan kita melihat Gunung Pasaman ya di depan ya. Sekarang dia udah berpindah di kiri kita nih, di kanan kita ini. Sorry. Lucu kan? Tadi dia di depan kita, sekarang udah berpindah sebelah kanan. Nah, itulah keunikan Pasaman Barat ya. Nah, ini pohon karet. Nah, jalurnya seperti ini aja terus. Jalurnya besar dan licin. Namun jangan harap itu tahun-tahun 2000-an ke bawah akan menjumpai jalan seperti ini. Di 2012 aja itu. Ini udah nggak ada jalan lagi, jalannya sempit. Apabila mobil-mobil pembawa minyak sawit beriring-iringan, nah mabuk lah kita mau memotong dia, nggak bisa gitu, jalan sempit. Nah, setelah ada kebijakan ini dahulunya, maka dibuatlah jalur yang sangat besar dan sangat bagus. Nah, ini kita masih berada di Kinali ya. Kinali ini sangat luas daerahnya. Nah, bisa dilihat kan, jalurnya lurus saja seperti ini terus, bikin ngantuk gitu. Dan juga komoditi jagung ya, jagung untuk ternak, ayam, juga berasal dari Pasaman ini. Nah, buat kalian-kalian yang hendak berkunjung ke Pasaman Barat, tidak usah khawatir dengan jalan, bengkel ataupun itu SPBU gitu. Karena di sepanjang perjalanan ini sedia minyak-minyak ketengan gitu, dan juga bengkel-bengkel mobil atau motor. Jadi nggak usah takut gitu, walaupun jaraknya sungguh jauh dari Kota Padang. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai Kabupaten Pasaman Barat.
pembahasan awal dahulu. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Apa sih yang menariknya di sini gitu. Nanti akan saya lihatkan bahwa di sini ada titik ekuator, titik 0 garis 0 melintasi daerah ini. Nah, nanti akan saya perlihatkan pada kalian. Jangan lupa saksikan di video selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum, mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe aja, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di next video, next kesempatan. See you.